Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ilham Taib selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Multivariat. Perkenalkan nama saya Nia Sapitri dengan NIM 20059082 dari jurusan Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan UTS Statistika Multivariat yang mana eh, tugasnya yaitu mengenai analisis regresi logistik. Nah, sebelumnya ada beberapa data yang telah disiapkan untuk dianalisis, yaitu seperti berikut. Di mana di sini terdapat variabel X1, variabel X2, dan Y. Di mana Y ini berpengaruh terhadap X1 dan X2. Untuk X1 sendiri, yaitu jenis kelamin, dan X2 yaitu usia, dan Y yaitu sikap siaga bencana. Nah, di dalam data X1, X2, dan Y ini terdapat kode atau keterangan antara kode 0 dan 1, di mana untuk keterangan X1 jenis kelamin itu jika 0 maka berarti perempuan, dan jika 1 maka berarti laki-laki. Kemudian keterangan untuk X2 yaitu usia, di mana jika 0 maka usianya kurang dari 36 tahun. Jika 1, maka usianya antara 36 sampai 45 tahun. Dan 2 untuk usia lebih dari 45 tahun. Nah, yang terakhir yaitu keterangan untuk Y, di mana Y adalah sikap siaga bencana. Untuk 0 berarti tidak siap. Tidak siap. Kemudian jika 1 berarti siap. Nah, inilah data yang akan kita analisis di aplikasi SPSS. Sebelumnya, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Nah, jika aplikasi sudah terbuka, maka akan tampilan seperti pada layar. Kemudian, data pada Excel kita copy ke aplikasi SPSS dengan ada 76 data. Yang kita paste. Nah, akan muncul seperti pada layar. Nah, sebelumnya kita akan mengubah nama variabelnya, di mana yang pertama itu adalah X1. X1 yaitu jenis kelamin. Kemudian yang kedua yaitu X2, di mana merupakan usia, dan Y adalah sikap siaga bencana. Ini kita lihat.
Kemudian value-nya kita ubah, di mana untuk X1 itu jika 0 berarti dia perempuan, tambahkan, dan jika 1 maka berarti laki-laki. Klik OK. Kemudian untuk X2, jika 0, maka labelnya adalah kurang dari 36. Jika 1, maka labelnya 36 sampai 45. Dan jika 2, maka labelnya adalah lebih besar dari 45. Klik OK. Nah, yang terakhir yaitu untuk variabel Y. Jika 0, maka labelnya adalah tidak siap. Jika 1, labelnya siap. Oke, ini jika sudah, kita kembali lagi kepada data view. Dan boleh dirapikan tabelnya. Oke, nah untuk analisis regresi logistik, langkahnya yaitu kita menu Analyze, kemudian Regression, kemudian ada Binary Logistik. Kemudian kita klik. Nah, untuk kolom dependen kita isikan kepada variabel Y, yaitu sikap siaga bencana. Dan untuk jenis kelamin X2, X1 dan X2-nya kita masukkan ke independen. Kemudian ada menu tab Save, kita klik. Kita pilih probability, group membership, kemudian continue, kemudian ada tab option. Ini kita pilih classification plots, kemudian Hosmer Lemis How Goodness, kemudian ada iteration history dan C4X. Kemudian continue, kemudian OK. Nah, selanjutnya kita tunggu hasil dari analisisnya. Nah, berikut adalah output dari analisis regresi logistik, yaitu regression, binary regression. Nah, di dalam analisis regresi logistik ini, terdapat beberapa analisis yang dilakukan, yaitu yang pertama ada menguji kelayakan model regresi, yang kedua menguji overall,
ketiga uji parsial, keempat koefisien determinasi, kemudian kelima klasifikasi tabel, dan yang terakhir yaitu model logistik. Nah, untuk yang pertama yaitu menguji kelayakan model regresi, di mana untuk menguji kelayakan model regresi ini dilihat pada tabel Hosmer dan Lemeshow test. Ya, kita cari terlebih dahulu. Hosmer. Oke. Di sini terdapat Hosmer dan Lemeshow test, di mana di sini signifikasinya sebesar 0,063. Sebesar 0,03. Kemudian kita tuliskan analisis yang sudah kita cari. Nah, yang pertama yaitu menguji kelayakan model regresi, di mana seperti telah dijelaskan sebelumnya, kita akan mengambil dari tabel Hosmer and Lemeshow test yang seperti telah ditampilkan sebelumnya, di mana nilainya adalah 0, sebesar hasilnya yaitu 0,063. Nah, di mana di sini yang pertama untuk uji hipotesisnya terdapat hipotesis 0 di mana model sesuai dengan data, H1 model tidak sesuai dengan data, dan daerah kritisnya yaitu alfa sebesar 0,05. Nah, sesuai dengan hasil analisis tadi, alfa sebesar atau signifikasinya sebesar 0,063, di mana dari hasil nilai signifikasi ini mengacu kepada lebih besar dari 0,05. Nah, kesimpulan sehingga dari signifikasi sebesar 0,063 maka lebih besar dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari statistik uji ini yaitu model sudah sesuai model yaitu H1 diterima, yaitu kesimpulannya model tidak sesuai dengan data. Terbalik, jika H0-nya ditolak jika signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Jadi H0-nya signifikasi lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya yang ditolak. Karena signifikasinya lebih besar dari 0,5. Nah, kesimpulannya dari model ini yaitu model sesuai dengan data. Nah, selanjutnya yaitu mengenai uji overall, di mana uji overall ini H1 H0-nya tidak ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. H1-nya berupa ada pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan daerah kritis 0,05. Nah, sebelumnya kita kembali lagi ke hasil analisis SPSS kita. Di mana untuk menguji overall ini kita lihat pada tabel Omnibus. Pada tabel Omnibus Test of Model Coefficient.
yang ini, di mana ini terdapat signifikasi sebesar 0,000. Nah, maka bisa dituliskan pada statistik uji signifikasinya sebesar 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis H0 ditolak atau H1-nya diterima. Dan H1-nya diterima. Maka kesimpulannya pada uji overall ini adalah terdapat pengaruh baik itu usia atau jenis kelamin dari salah satu variabelnya atau keduanya terhadap sikap siaga bencana. Kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh usia atau jenis kelamin salah satunya atau keduanya terhadap sikap siaga bencana. Nah, ini adalah untuk uji overall. Selanjutnya yaitu yang ketiga uji parsial, di mana H0-nya berupa konstata atau koefisien regresi tidak signifikan, H1 berupa konstasa atau koefisien regresinya signifikan. Kembali lagi kepada output dari analisis kita, di mana untuk uji parsial ini tabel yang akan kita gunakan adalah tabel variable in the equation. Variable in the equation. Nah, di mana di sini terdapat X1 untuk jenis kelamin, X2 usia, dan konstannya. Di mana untuk signifikasinya, X1 sebesar 0,030, X2 sebesar 0,293, dan konstantanya sebesar 0,02. Nah, kita kembali lagi kepada uji statistik di PPT. Nah, jadi untuk uji parsialnya didapatkan signifikasi dari jenis kelamin dari X1 jenis kelamin sebesar 0,030 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga di sini bisa kita dapatkan bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Sehingga ada kesimpulan yang didapatkan yaitu ada jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap sikap siaga bencana. Nah, untuk
Nah, untuk signifikasi dari X2 atau usia, itu tadi sebesar 0,293, di mana ini lebih kecil dari 0,05. Oh enggak, 0,293 ini lebih besar daripada 0,05. Sehingga dari signifikasi dari X2 usia ini, H1-nya ditolak dan H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya bahwa usia tidak berpengaruh signifikan. Kemudian terakhir yaitu signifikasi dari konstan, di mana konstan sebesar 0,002, maka ini lebih kecil dari 0,05, yang mana dari signifikasi konstan ini H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Sehingga kesimpulannya konstan berpengaruh signifikan. Oke. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, koefisien determinasi. Di mana untuk mencari koefisien determinasi ini, kita lihat pada tabel model summary. Pada model summary, ya. Di mana pada tabel summary ini yang kita lihat yaitu pada kolom cost and Snell R square dan kolom Nagelkerke R square. Di mana untuk yang kolom Cox and Snell R square ini sebesar 0,219 dan untuk yang Nagelkerke sebesar 0,292. Nah, ini kita dilihat paling untuk nilai yang paling besar. Nah, dari hasil model summary ini kita bisa jelaskan koefisien determinasinya sebagai berikut. Di mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 0,292. Oke, untuk penjelasannya, variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 0,292 atau 29,2%. Nah, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 29,2 berarti 100 dikurang 29,2 sebesar 70,8. Nah,
Ini adalah untuk koefisien determinasi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi tabel. Di mana untuk klasifikasi tabel ini kita lihat pada tabel klasifikasi tabel. Itu yang ini. Nah, di sini overall percentage-nya atau persentase overall-nya itu sebesar 73,7. 73,7. Di mana untuk sikap tidak siap, itu sebesar 74,4 dan untuk sikap siap sebesar 73,7. Kemudian kita share lagi yang PPT. Nah, dari klasifikasi tabel dapat dijelaskan bahwa persentase untuk ketepatan prediksi sikap siaga bencana secara keseluruhan sebesar 73,7%. Nah, di mana untuk persentase ketepatan sikap tidak siap siaga itu sebesar 74,4% dan tidak dapat diprediksinya sebesar pengurangan dari 100 dikurang 74,4. Dan untuk persentase tidak dapat diprediksi dari sikap tidak siap itu sebesar 25,6, di mana didapatkan dari pengurangan 100% dikurang 74,4. Nah, selanjutnya persentase ketepatan sikap siaga bencana itu sebesar 73,7. 73,7% dan tidak dapat diprediksi, di mana sebesar 26,3%. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai model logistik, di mana model logistik ini kita lihat pada tabel in the equation. Variabel in the equation. Nah, ini. Yang ini. Variable in the equation-nya. Untuk X1
Yang di mana kita pakai betanya di sini yaitu 1,535, 0,746 dan minus 1,196. Nah, di mana tadi beta yang pertama yaitu 1,865 ditambah beta satunya tadi sebesar 0,746 kali X1 dan B2-nya tadi sebesar minus, berarti dikurangkan 1,196. Jadi ini adalah model logistik untuk analisis pada data. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan mengenai analisis regresi logistik dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.